Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felicia Risti Tomasowa. Saya dari peminatan AKK, saya angkatan 2018. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video pembelajaran ini yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Helen, yaitu administrasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membahas terkait tipe-tipe rumah sakit, mulai dari tipe rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, dan rumah sakit tipe E. Berikut adalah video di mana saya akan menjelaskan rumah sakit tipe-tipe tersebut. Oke, yang pertama saya akan membahas terkait rumah sakit tipe A. Jadi rumah sakit itu merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan masih banyak lagi. Kemudian rumah sakit kelas A itu mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis secara luas. Untuk rumah sakit kelas A itu biasanya ditetapkan di tempat pelayanan rumah sakit rujukan yang paling tertinggi atau rumah sakit pusat. Untuk regulasi dari rumah sakit tipe A sendiri, yaitu terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi. Untuk pedoman ataupun input dari rumah sakit tipe A sendiri itu terkait sumber daya manusia. Di mana ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan pada pelayanan medik. Ya, paling minimal harus 18 dokter umum dan 4 dokter gigi sebagai tenaga tetap. Kemudian untuk tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan rumah sakit, minimal untuk keperawatan, kefarmasian, gizi, keterapian fisik, petugas IPSRS, kemudian petugas pengelola limbah, petugas kamar jenazah, kemudian administrasi dan manajemen terkait struktur organisasi dan tata laksana. Kemudian peralatan, untuk peralatan medis dan instalasi gawat darurat itu biasanya terkait peralatan media di instalasi rawat jalan, kemudian rawat inap, tindakan operasi, kemudian radiologi, kemudian peralatan medis farmasi, dan peralatan medis kamar jenazah. Untuk sarana dan prasarana sendiri itu terkait ruangan, misalnya ruangan gawat darurat, ruangan rawat inap, ruang bedah, ruang isolasi, ruang radiologi, ruang farmasi, dan ruang gizi. Yang paling terpenting listrik, air, ambulans, ruang rehabilitasi medik, ruang pemeliharaan sarana prasarana. Untuk unit pelayanan, untuk rumah sakit umum kelas A merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik minimal paling sedikit 4 spesialis dasar, 5 penunjang medik spesialis, dan 12 spesialis lainnya, dan 13 subspesialis. Untuk perbedaan antara tipe klasifikasi rumah sakit, di mana perbedaan itu dapat dilihat dari sumber daya manusia, peralatan, sarana, dan prasarana yang telah disusun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang klasifikasi rumah sakit. Dari segi pelayanan rumah sakit tipe A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar,
5 penunjang medis spesialis dan 12 spesialis lain, dan 13 subspesialis. Kemudian dari segi peralatan lebih lengkapnya dapat mumpuni itu selain itu dari segi prasarana dan sarana. Rumah sakit TIPA memiliki jumlah tempat tidur minimal 400 buah. Untuk tantangan rumah sakit TPA sendiri, di mana tantangan utama rumah sakit TPA yaitu persaingan kualitas layanan yang sangat ketat. Selain itu, terdapat tantangan lainnya meliputi peningkatan sarana prasarana dan peralatan canggih yang memadai, persaingan pemasaran, penerapan operasional yang efektif, efisien, dan penerapan pelayanan lainnya. Oke, di sini saya akan membahas terkait rumah sakit tipe B. Untuk rumah sakit tipe B sendiri itu menurut yang saya baca pasal 19 terkait rumah sakit tipe B merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan penunjang medis spesialis. Jadi ada 8 spesialis selain spesialis dasar dan 2 subspesialis dasar. Untuk peraturan ataupun regulasi dari rumah sakit umum kelas B sendiri itu tentang peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, di mana untuk pedoman ataupun input dari rumah sakit tipe B sendiri itu menurut Permenkes nomor 56 tahun 2014 mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang pertama terkait sumber daya manusia, yaitu pelayanan medik dasar minimal harus ada 12 orang dokter, dan pelayanan medik spesialis dasar masing-masing minimal 3, dan pelayanan subspesialis penunjang medis harus ada masing-masing minimal 2 orang dokter. Kemudian yang berikut administrasi dan manajemen struktur organ. Kemudian yang berikut yang kedua terkait administrasi dan manajemen atau struktur organisasi dan tata laksana, di mana struktur organisasi itu paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit ataupun direktur rumah sakit. Kemudian B, tata laksana meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur atau SPO, kemudian sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang ketiga, peralatan. Kemudian yang ketiga ada peralatan. Untuk peralatan rumah sakit umum kelas tipe B harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan, di mana perundang-undangan yaitu paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan rawat intensif. Untuk unit pelayanan sendiri itu mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik. Kemudian 4 pelayanan medik dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lainnya. Kriteria fasilitas dan kemampuan rumah sakit itu meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, dan pelayanan medik subspesialis lainnya. Untuk perbedaan antara tipe klasifikasi rumah sakit tipe B itu memiliki pelayanan kedokteran medis spesialis luas sehingga subspesialis lebih terbatas.
Jadi biasanya rumah sakit tipe B ini dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di rumah sakit kabupaten. Yang lebih rinci terkait perbedaan rumah sakit tipe B dengan klasifikasi rumah sakit tipe lain. Dalam pelayanan medik, rumah sakit tipe B itu hanya memiliki 12 dokter umum untuk pelayanan medik dasar, 3 dokter umum, 3 dokter spesialis, dan 2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik, spesialis penunjang. Untuk tantangannya sendiri dari rumah sakit tipe B itu, yang pertama, peningkatan pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan secara lebih merata dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian rumah sakit tipe B harus memiliki mutu pelayanan yang lebih baik lagi, terutama kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Oke, sekarang saya akan membahas terkait rumah sakit tipe C. Untuk rumah sakit tipe C sendiri itu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Rumah sakit ini tuh didirikan di setiap ibu kota kabupaten yang mempunyai fasilitas pelayanan penunjang medik sekurang-kurangnya 4 spesialis dasar, yaitu pelayanan penunjang medik dan 100 tempat tidur rawat inap. Untuk rumah sakit umum tipe C itu terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan ataupun tenaga non-kesehatan. Untuk perbedaan rumah sakit tipe C, yang membedakan antara rumah sakit tipe C dengan rumah sakit yang lainnya, yaitu yang pertama, sumber daya manusianya, perawat, spesialis dokter dan segala macam, pelayanan, peralatan, dan fungsi. Untuk contoh rumah sakit tipe C yang ada di Papua atau Jayapura, yaitu misalnya Rumah Sakit Profita Jayapura, Rumah Sakit Umum Abipura. Untuk tantangan dari rumah sakit tipe kelas C ini tuh biasanya terkait SIMRS yang tidak fungsional. Jadi rata-rata fasilitas kesehatan itu masih menggunakan sistem konvensional karena sebagian besar itu belum fungsional di bagian pendaftaran, hanya input data pasien ke SIMRS secara manual. Kemudian ada BPJS Kesehatan, itu sebuah peluang sekaligus tantangan yang besar karena di satu sisi menjanjikan jumlah pasien yang membludak karena dari puskesmas ataupun dokter klinik umum hanya bisa merujuk ke rumah sakit tipe D ataupun rumah sakit tipe C. Tetapi di sisi lain akan dibayar hanya cukup untuk tata laksana yang layak. Kemudian ada yang berikut, kebanyakan rumah sakit swasta untuk rumah sakit tipe C itu biasanya hanya memiliki sedikit dokter spesialis. Nah, banyak dari luar yang biasanya PNS ataupun rumah sakit tipe yang tertinggi itu rumah sakit tipe A ataupun rumah sakit tipe B. Yang berikutnya saya akan membahas terkait rumah sakit tipe D. Untuk rumah sakit tipe D sendiri itu peraturan ataupun regulasi terkait rumah sakit tipe D yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 47 dan 48 yang mengatur pelayanan medik pada rumah sakit tipe D. Untuk pedoman
penyelenggaraan rumah sakit tipe D sendiri itu yang pertama persyaratan rumah sakit tipe D. Untuk pedoman penyelenggaraan rumah sakit tipe D sendiri itu yang pertama persyaratan rumah sakit tipe D, di mana dalam menentukan lokasi ataupun lahan mendirikan sebuah rumah sakit perlu dilakukan kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan skala prioritas daerah, di mana lokasi dari rumah sakit tersebut harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor, dan lain-lain. Untuk penunjang utama dari segi fasilitas rumah sakit mempunyai kapasitas minimal 10 tempat tidur. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan atau dapat mengacu pada standar WHO, yaitu masing-masing mempunyai 1000 penduduk. 1000 penduduk. Kemudian yang kedua, penyediaan sumber daya manusia rumah sakit itu diupayakan oleh penyelenggaraan pelayanan rumah sakit baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, di mana kekurangan tenaga yang dibutuhkan dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan ataupun Institut Pendidikan Kesehatan, di mana penyelenggaraan rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit umum pusat maupun rumah sakit umum daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian yang berikut ada unit pelayanan rumah sakit, di mana unit pelayanan medik, pelayanan gawat darurat. Untuk pelayanan gawat darurat itu seharusnya diselenggarakan 24 jam sehari secara terus-menerus untuk pelayanan medik umum. Biasanya untuk dalam pelayanan medik umum ini meliputi pelayanan medik gigi, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. Kemudian pelayanan medik spesialis dasar. Paling sedikit itu ada 2 dari 4 pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan kefarmasian, kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan pelayanan farmasi, dan masih banyak lagi. Untuk pelayanan penunjang klinik itu biasanya pelayanan yang meliputi pelayanan darah, kemudian pelayanan umur, pelayanan jenis penyakit, gizi, sterilisasi, instrumen, dan rekam medik. Untuk pelayanan penunjang non-klinis sendiri itu meliputi pelayanan penunjang jasa boga atau dapur, kemudian gudang, ambulan, sistem informasi dan komunikasi, kemudian pemulasaran jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, kemudian pengelolaan gas medik, dan pengolahan air bersih. Untuk pelayanan rawat inap sendiri itu biasanya jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 paling sedikit minimal 30% dari jumlah seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah. Kemudian jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 paling sedikit 20% dari seluruh tempat tidur milik swasta. Dan jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% dari seluruh tempat tidur rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta. Kemudian yang berikut ada perbedaan klasifikasi rumah sakit tipe D dengan rumah sakit lainnya. Ada 2 faktor utama yang membedakan antara kelas B tipe rumah sakit
E dengan rumah sakit yang lainnya, yaitu dari segi fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang medis. Karena perbedaan inilah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yang satu dengan yang lainnya kepada pasien pun berbeda. Jadi di mana rumah sakit kelas TPD ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Jadi pelayanannya pun sudah cukup lumayan lengkap dan menjadi rujukan pada fasilitas kesehatan. Dan Kemudian untuk tantangan yang dihadapi dari rumah sakit tipe D sendiri itu, di mana tantangan yang dihadapi rumah sakit dari segi pelayanan spesialis dan subspesialis itu tidak seluas rumah sakit tipe A, sehingga masih banyak pelayanan yang belum tersedia di rumah sakit tipe D. Dan apabila ada pasien yang membutuhkan pertolongan yang lebih, rumah sakit tipe D hanya bisa memberikan pertolongan pertama, kemudian merujuk ke rumah sakit lainnya untuk mendapatkan pelayanan dan peralatan yang lebih lengkap. Oke, sekarang saya akan membahas terkait rumah sakit kelas E. Untuk rumah sakit kelas E sendiri itu merupakan rumah sakit yang khusus hanya untuk menyelenggarakan satu macam pelayanan kedokteran. Misalnya di rumah sakit jiwa, kemudian rumah sakit kanker, rumah sakit paru-paru, rumah sakit ibu dan anak, kemudian rumah sakit ginjal, dan masih ada banyak lagi. Kemudian terkait regulasi, untuk regulasi dari rumah sakit TPS sendiri itu Permenkes RI nomor 30 tahun 2009 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Regulasi dari rumah sakit TPS sendiri itu terkait Permenkes Republik Indonesia nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit terkait Bab 3, bentuk dan jenis pelayanan, paragraf 3 tentang rumah sakit khusus. Ada beberapa pasal yang saya ingat, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Perbedaan rumah sakit tipe E dengan rumah sakit tipe lainnya. Yang pertama, hanya menyediakan satu macam pelayanan kedokteran. Yang tadi sudah saya sebutkan, rumah sakit jantung, rumah sakit paru, rumah sakit bersalin, dan masih banyak lagi. Untuk tantangan dari rumah sakit TPS sendiri itu, yang pertama munculnya rumah sakit swasta yang bisa memberikan pelayanan yang sama. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam implementasi belum maksimal. Kemudian yang berikut, seluruh rumah sakit harus terakreditasi versi 2012 dan sertifikat ISO untuk rumah sakit. Sekian video penjelasan saya mengenai macam-macam tipe rumah sakit, mulai dari tipe rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, dan rumah sakit tipe E. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan saya dalam mengenai rumah sakit mulai dari tipe A sampai dengan rumah sakit tipe E. Sekian video dari saya.